Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Senang boleh bertemu kembali dalam kesempatan ini. Untuk itu saya mau mengajak kembali bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Minggu Pentakosta hari Minggu ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul 2 1 sampai 13, begini firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah dua orang pendeta bertemu dalam suatu kesempatan. Dan dalam pertemuan itu mereka berbincang-bincang, berbagi-bagi pengalaman tentang pelayanan yang sedang mereka lakukan. Pendeta yang A bertanya kepada yang satu, "Bagaimana dengan gereja yang kau layani? Bagaimana perkembangannya?" Kemudian pendeta yang satu menjawab dengan sedikit berbangga hati, dia mengatakan, "Saya bersyukur gereja yang saya layani boleh dikatakan bertumbuh dengan baik. Setiap tahun saya melihat bahwa statistik penambahan jemaat begitu luar biasa. Kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu dengan sukacita." Dengan sedikit berbangga hati dia mengatakan apa yang sudah dia kerjakan di tempat pelayanan yang sedang dia layani. Lalu kemudian mendengar jawaban itu, pendeta yang satu
terdiam. Lalu kemudian direspon dengan pendeta yang menjawab tadi. Kenapa denganmu? Apa kabar tentang pelayananmu? Kemudian pendeta yang satu lagi menjawab, saya sedikit gelisah dengan apa yang sedang saya alami. Selalu saja ada yang bertambah orang-orang yang masuk ke tempat pelayanan saya. Padahal saya selalu berdoa, kiranya orang-orang di mana tempat saya melayani itu seharusnya semakin berkurang, dan kalau boleh tidak ada lagi yang tinggal di situ. Pernah suatu kali bulan lalu saya bersyukur 10 orang secara bersama-sama keluar dari tempat yang saya layani itu. Tapi tiba-tiba ada yang masuk lagi, ada lagi yang tambah, ada yang lagi yang tambah. Saya sedikit gelisah, saya sedikit merasa terganggu dengan hal itu. Tentu temannya pendeta yang mendengar jawaban dari temannya tadi sedikit bingung. Karena pada prinsipnya seorang pendeta pasti menginginkan penambahan dalam bilangan, dalam statistik jemaat. Tapi berbeda dengan temannya tadi, mengapa dia menginginkan pengurangan? Justru orang-orang yang ada di dalam itu harus keluar semua. Kemudian dia bertanya, emang kamu melayani di mana? Sehingga engkau menginginkan supaya tidak ada lagi jemaat yang tinggal di tempat itu. Bukankah seharusnya kita mengharapkan orang-orang untuk datang, untuk hadir, untuk kita layani? Lalu kemudian dengan polos pendeta yang satu mengatakan, kamu melayani di gereja pasti menginginkan hal itu. Tapi saya melayani di penjara, maka saya pasti merindukan orang-orang yang di penjara itu haruslah boleh bebas dan jangan ada lagi yang masuk ke dalam tempat itu. Tiba-tiba pendeta yang satu tertawa, terpingkal-pingkal mendengar jawaban temannya karena dia tidak menduga temannya melayani di tempat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau saya sampaikan tentang cerita tadi? Saya tidak ingin membahas tentang penambahan jemaat ataupun pengurangan jemaat yang terjadi di sebuah gereja. Karena itu tentu menjadi sebuah beban. Jika penambahan terjadi dengan begitu pesat, maka harus dibarengi dengan pelayanan yang maksimal. Begitu juga dengan pengurangan yang terjadi, haruslah dimaksimalkan, ditingkatkan pelayanan untuk membangun kembali persekutuan di dalam jemaat itu. Saya tidak mempermasalahkan tentang penambahan atau pengurangan itu, tapi saya mau mengatakan, mau mengajak kita merenung di Minggu Pentakosta ini. Mari kita renungkan kembali, mari kita coba lihat kembali keadaan jemaat di mana kita sedang bersekutu, keadaan gereja, keadaan persekutuan di mana kita sedang berada. Apakah persekutuan yang sedang kita hidupi itu masih melambangkan kehadiran Allah di dalamnya? Apakah persekutuan yang kita jalani itu masih menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Atau justru sudah sebaliknya, sama-sama berkumpul, sama-sama duduk, tapi hati tidak satu di dalam Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau kita renungkan di dalam Minggu Pentakosta ini, sehingga gereja kita HKBP mengambil topik kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan.
Benar bisa kita pahami bahwa kehadiran Roh Kudus atau peristiwa hari ke-50 ini bisa kita katakan menjadi cikal bakal hadirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang dimaksud bukan hanya tentang sebuah bangunan semata, tapi yang paling indah di dalamnya adalah persekutuan itu. Orang-orang bersekutu, orang-orang bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan, juga sekaligus menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam hidup ini. Dalam hari ke-50 di mana ketika murid-murid dan orang-orang berkumpul di suatu tempat, kita menemukan ada dua fenomena yang terjadi. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya, hanya pada hari ke-50 itulah terjadi peristiwa itu. Fenomena yang pertama kita bisa melihat dalam perikop ini bahwa terdengar angin yang berhembus yang memenuhi seluruh ruangan tempat mereka duduk. Angin yang berhembus keras yang memenuhi seluruh ruangan itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang itu. Juga hal yang kedua kita temukan bahwa tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Tentu kedua hal ini bukan hanya menyimpulkan melambangkan kehadiran Roh Kudus dalam persekutuan mereka itu, tapi ini juga menjadi gambaran bagaimana keadaan yang seharusnya dirasakan dalam suatu persekutuan itu. Ya, angin yang berhembus itu menghadirkan kesejukan. Angin yang berhembus itu membuat orang-orang yang hadir, yang ada di dalamnya, yang duduk bersama itu, haruslah bisa merasakan kesejukan di dalam persekutuan itu. Juga dengan hadirnya lidah-lidah api kepada setiap orang, ini juga menjadi gambaran keadaan yang harus dirasakan di dalam persekutuan itu, yaitu lidah api yang memberikan kehangatan kepada setiap orang-orang. Lidah api yang memberikan kehangatan dalam setiap pribadi yang bersekutu pada saat itu. Benar Bapak Ibu Saudara, memang demikianlah kiranya sebuah persekutuan yang harus kita bangun di dalam gereja Tuhan. Persekutuan yang menyejukkan, persekutuan yang memperdamaikan, persekutuan yang saling mengasihi, persekutuan yang menghadirkan sukacita. Bukan persekutuan yang hanya duduk bersama saja tanpa merasakan ada suatu kesejukan, ada suatu kehangatan di dalam persekutuan. Benar, kedua fenomena itu menjadi pertanda bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi pertanda bahwa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan mereka. Tapi ingat juga, itu juga menjadi sebuah gambaran keadaan sebuah persekutuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kehangatan, ada kesejukan di dalam hati setiap orang yang hadir di dalam. Itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali. Jangan-jangan persekutuan yang sedang kita jalani ini, persekutuan yang hanya menampilkan duduk bersama saja tanpa ada kesatuan hati. Padahal kalau kita berbicara tentang persekutuan, ini bukan hanya berkumpul saja, ini hanya bukan bersama saja, tapi mau memberi hatinya, mau memberi pikirannya, mencurahkan hidupnya untuk bersama-sama menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan, bersama-sama menampilkan wajah Allah, menampilkan gambar Allah di tengah-tengah
kehidupan ini. Kita masih banyak menemukan di gereja, dalam sebuah persekutuan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, yang belum melambangkan kehadiran Roh Kudus, yang belum mencerminkan wajah Allah di dalam persekutuan itu. Benar sama duduk, benar bersama dalam satu tempat, benar bersama-sama di dalam satu ruangan, tapi hati mereka, pikiran mereka belum diperbaharui, belum mengalami kesatuan. Bukan hanya dalam sebuah gereja, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bertetangga, masih belum mengalami sebuah persekutuan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kedua fenomena itu tadi bukan hanya menjadi pertanda bahwa Roh Kudus hadir, tapi juga mencerminkan keadaan dari sebuah persekutuan itu, yaitu hadirnya kesejukan di dalam orang-orang yang tinggal di dalamnya, juga hadirnya kehangatan di dalam orang-orang yang tinggal di dalamnya. Merasa bahwa mereka tidak sendiri, merasa bahwa mereka bukan orang lain, tapi mereka adalah satu di dalam Kristus. Satu hal lagi yang kita temukan kembali Bapak Ibu dalam peristiwa itu. Setelah Roh Kudus memenuhi mereka, mereka boleh berkata-kata dalam bahasa lain. Di sini kita menemukan adanya keberagaman. Di sini kita melihat bahwa ada banyak keberagaman yang terjadi dalam kehidupan ini. Bukan hanya secara tampilan fisik, tapi dalam visi, dalam pencapaian, dalam setiap harapan-harapan, juga dalam setiap yang sedang kita pergumulkan juga berbeda-beda. Maka dalam sebuah persekutuan, ada baiknya ketika kita mau diajak dengan kuasa Roh Kudus, kita mau diajak untuk menyatukan kembali pemahaman itu. Karena itulah yang dimaksud dengan sebuah persekutuan. Menyamakan kembali pemahaman-pemahaman dengan prinsip yang mengatakan ketika itu berbicara tentang kasih, firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah ya. Namun ketika itu berbicara tentang ketidakbaikan, ketidakbenaran, maka kita harus bersama-sama mengatakan tidak di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan keberagaman tadi. Benar kita berbeda-beda, tapi yang berhubungan dengan Tuhan, maka kita harus bersama-sama mengatakan, aku mau ikut Yesus. Ketika kita berbicara, melihat, dan menemukan hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita harus bersama-sama mengatakan tidak. Karena kehadiran Roh Kudus mengingatkan kita tentang siapa diri kita. Bukan tentang dunia ini, tetapi tentang kerajaan surga. Bukan tentang apa yang ada di dunia ini saja, tapi juga tentang kehidupan yang kekal yang menjadi warisan Allah di dalam penebusannya. Maka mari kehidupan yang demikian juga kita lakukan dalam sebuah persekutuan itu. Keberagaman itu benar berbeda-beda, tetapi untuk Tuhan kita harus mengatakan ya, dan untuk dunia ini kita harus katakan tidak. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 2 ini ditulis oleh Lukas. Lukas bukan ingin mengatakan bahwa supaya ketika kita bersekutu Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita lagi, tidak. Kejadian itu hanya terjadi satu kali, tapi menjadi sebuah momentum peringatan bagi orang-orang yang bersekutu bahwa Allah telah mengaruniakan Roh-Nya untuk memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadi perenungan kita di Minggu Pentakosta ini.
Apakah kita masih bisa memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan, atau justru saling memburukkan, saling menjelek-jelekkan di dalam kehidupan bersekutu kita? Kelihatannya sama-sama duduk, sama-sama hadir di satu tempat, sama-sama hadir di satu ruangan, tetapi hati tidak bertemu, hati dan pikiran tidak menyatu di dalam Roh Kudus. Maka ini yang menjadi perenungan kita di Minggu Pentakosta. Persekutuan itu haruslah menyejukkan, persekutuan itu haruslah memberi kehangatan. Kiranya Minggu Pentakosta ini membawa kita untuk membangun persekutuan yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kesejukan dan kehangatan di dalam kasih Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.